Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Geronimo Prawirawijaya. Hari ini saya akan menjelaskan 6 prospek kerja pada bidang IT yang bisa didapatkan dengan bersekolah dalam jurusan RPL. Jadi, 6 pekerjaan tersebut yakni software developer, mobile app developer, website developer, UI UX designer, AI engineer, serta QA tester. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Jadi, yang pertama itu ada software developer. Software developer adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi. Mereka bekerja dengan berbagai bahasa pemrograman dan alat untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. Software developer biasanya memiliki 3 bagian pekerja, yakni front-end, back-end, serta full-stack developer, bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih. Jadi, apa itu front-end? Front-end adalah pekerja yang bertanggung jawab membuat user interface dari aplikasi atau website. Front-end fokus ke tampilan aplikasi atau website agar user senang ketika melihat tampilan dari aplikasi atau website, dan pengalaman user ketika menggunakan aplikasi atau website. Front-end developer biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Serta front-end developer juga menggunakan framework seperti React.js, Vue.js, Angular, serta Laravel. Front-end developer biasanya menggunakan tools bernama Figma untuk membuat desain layoutnya. Oke, lanjut. Apa itu back-end? Back-end memiliki tugas membangun dan memelihara infrastruktur yang memungkinkan aplikasi berfungsi dengan baik, termasuk database, logika aplikasi, API, dan server. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsi dan logika di balik situs web atau aplikasi berjalan lancar, meskipun tidak terlihat langsung oleh pengguna. Back-end developer biasanya menggunakan bahasa pemrograman Node.js, Python, Java, C#, serta PHP dan MySQL untuk database-nya. Dan yang terakhir itu ada full stack developer. Singkatnya, full stack developer adalah gabungan dari front-end developer dan back-end developer. Lalu, pekerjaan selanjutnya ada AI engineer. AI engineer adalah pekerja yang mampu mengembangkan, memprogram, dan mengimplementasikan sistem dan solusi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI engineer bekerja membuat machine learning, deep learning, dan natural language processing atau NLP untuk menciptakan sistem cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas kompleks seperti analisis data, pemrosesan bahasa, dan pengambilan keputusan. AI engineer memiliki 4 tugas penting, yakni mengumpulkan data atau data collection. Ini adalah proses pengumpulan data mentah yang dibutuhkan untuk melatih model AI. Lalu yang kedua ada pelatihan model atau model training. Ini adalah proses di mana model AI dilatih menggunakan data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengenali pola tertentu. Selanjutnya ada validasi atau validation. Ini adalah tahapan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan data yang tidak digunakan selama training, untuk memastikan agar model AI tidak hanya menghafal, tapi juga mengerti pola. Dan yang terakhir ada deployment dan serving. Ini adalah tahapan di mana model AI yang sudah dilatih akan diterapkan ke dalam sebuah aplikasi dan user akan dapat menggunakan sistem tersebut. Dan bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam AI engineering adalah Python dan framework seperti PyTorch dan TensorFlow. Lalu, pekerjaan ketiga ada mobile app developer. Mobile app developer adalah pekerjaan yang merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi perangkat lunak untuk smartphone atau tablet. Mereka bertanggung jawab untuk mengubah ide menjadi aplikasi yang fungsional dan mudah digunakan oleh pengguna. Mobile app developer juga biasanya memiliki 3 bagian pekerja, yakni front-end, back-end, dan full-stack developer. Front-end pada mobile app developer memiliki tugas membuat user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan.
Mereka bekerja dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, atau framework seperti React, Native, dan Flutter. Lalu, backend developer pada mobile app developer bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara bagian di belakang layar dari aplikasi, seperti server, database, dan API. Mereka memastikan aplikasi dapat berinteraksi dengan data dan sistem lain dengan aman dan efisien. Dan terakhir, ada full stack. Full stack developer mampu mengerjakan tugas dari front-end dan back-end developer. Selanjutnya ada UI/UX designer. UI/UX designer adalah pekerja profesional yang berfokus pada perancangan antarmuka pengguna atau user interface dan pengalaman pengguna atau user experience untuk produk digital seperti website dan aplikasi. UI designer bertanggung jawab atas tampilan visual dan interaksi pengguna dengan produk, sedangkan UX designer berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna termasuk kemudahan, kepuasan, dan efektivitas. UI/UX designer juga memiliki 3 pekerjaan penting, yakni ada desain antarmuka atau user interface yang berfokus pada aspek visual dari produk digital seperti tata letak, warna, tipografi, icon, dan elemen interaktif lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan tampilan yang menarik dan mudah dipahami bagi para user. Lalu ada yang namanya interaksi pengguna atau user experience, yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, termasuk navigasi, alur kerja, dan umpan balik yang diberikan oleh sistem. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang mulus, intuitif, dan memuaskan bagi pengguna. Dan yang terakhir adalah riset pengguna atau user researcher, yang memiliki tugas untuk penelitian dan menganalisis untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi pengguna dan memastikan bahwa produk dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, pekerjaan terakhir adalah QA tester. QA tester adalah pekerja profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas perangkat lunak atau aplikasi sebelum dirilis ke pengguna. Mereka melakukan pengujian untuk menemukan bug atau kesalahan serta memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. QA tester bekerja sama dengan tim pengembang untuk memperbaiki masalah yang ditemukan sebelum produk diluncurkan. Pekerja QA tester memiliki 3 tanggung jawab utama, yakni manual testing. Ini adalah proses di mana manusia melakukan pengujian langsung terhadap sebuah software untuk menemukan bug dan memastikan sistem yang berada dalam software berfungsi dengan optimal. Lalu, tanggung jawab yang kedua adalah automated testing atau pengetesan otomatis. Ini adalah tahapan di mana pekerja QA tester menggunakan alat otomatis untuk menjalankan pengujian secara berulang dan teratur. Pengujian otomatis membantu dalam mengidentifikasi bug dengan cepat dan efisien, terutama dalam proyek yang besar dan kompleks. Dan langkah yang terakhir adalah analisis bug. Setelah QA tester menemukan bug, maka pekerja QA tester bertanggung jawab untuk menangani bug tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, dan mendokumentasikannya secara rinci. Laporan bug yang jelas dan lengkap membantu pengembang untuk memahami masalah dan memperbaikinya dengan efektif. Sekian adalah 6 pekerjaan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat, karena kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Dan saya masih dalam tahap belajar pula. Jika teman-teman ada yang ingin memperbaiki, dipersilahkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!